Bener juga tuh. Oh iya bener, astaga. Ya kan? Na 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 Oh iya masih nana-nana. na 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 na. Oh iya iya iya. Ya. Seru gila, seru gila, seru gila. Oh, Jadi terus awalnya ini Ale udah Ale udah take vokal, udah take backing, tanya Rio tuh. ah Dia operator Ale udah take apa vokal, backing, udah kirim ke Beta, Beta udah iya iya. rapiin semua. Ah. Tiba-tiba tengah malam kapan tuh? Ini yang unik dari Bung Glenn nih ini. Semua sudah Ampun, jadi. Kata Bung Raya ampun, tadi juga gitu. ampun, ampun dan ampun, 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 ampun. Tiba-tiba tengah malam itu Beta kita jam setengah satu apa Ale WhatsApp Beta kan. Ampun dan ampun. Jadi jadi Den kayaknya lagu apa kabar Nona bikin kayak model begini dia jadi dikirim musik kayak contoh gitu. Beta oke aja langsung Beta bilang oke juga sih memang lebih eksotis jadinya kan ada marimbanya Ah, ya kan. Akhirnya aduh Beta deh, bilang ampun, ampun deh, ampun, ampun, ampun. Mohon maaf. Aduh deh, nyusahin, sorry, sorry, sorry banget. Terus, terus, terus. Terus. nanti musiknya udah setelah Beta kenalin akhirnya jadilah yang seperti ini sekarang. Ya, dan ini di track keberapa ya? Kalau nggak salah track keempat lah ya di album Romansa ya. Ketiga Tiga ya? tiga empat apa setelah Empat kali ya. coklat Ya. setelah coklat. Nah, menarik nih. Jadi Alben selesai lagu ngerjain apa kabar Nona ya. Ini Ya kan iya benar-benar. pokoknya Ale memang. Jadi begitu ngomongin lirik kan ya di kepala Beta kan yang ada cuman oke, kita dengerin sekali lagi ya Den. Akhirnya cuman good Beta kepikirannya ya spontan ngomong. Den, kebayang nggak Ale kangen seseorang tapi Ale nggak bisa ngapa-ngapain. Yang Ale Yo cuma yo. bisa tanya dalam hati aja, apa kabar ya kamu? Ah! Itu dia, itu dia, itu dia. Yang bisa Ale buat cuman hanya ya udah bertanya Memikirkan. mudah-mudahan kamu baik, kamu sehat, kamu bahagia, dan yang paling Iya penting iya. adalah ya percayalah kita nggak ketemu tapi Iya dia betul betul. dia langsung teriak tuh, wah ya udah, akhirnya berangkatlah di situ, jadilah apa kabarmu Nona. Jadi ya Iya lagunya tapi kayak liriknya pas banget buat hari-hari kayak gini Den. iya Ya betul kan, Ale betul kan betul. pengen tahu kabar orang yang maksudnya yang penting gitu, maksudnya artinya penting dalam arti Yang orang-orang dulu penting ya, dulu penting ya ya. yang ada dalam proses hidup tuh kan dalam keadaan kayak gini kan tadi kayak Mas Chandra bilang it's udah lebih dari apapun gitu, artinya yang kita pikirin adalah ya semoga semua orang yang kita kenal maupun ya siapapun itu baik-baik aja gitu. Jadi pesannya Iya iya. kayaknya nyampe gitu. Iya Maksudnya betul. gue Apa kabar kan? Ya. iya apa kabarmu. Jadi ya kira-kira demikian lah teman-teman. Nah setelah lagu apa kabar Nona jadi ya rekam tadi ada cerita insidennya perubahan lagu materi mindset
mengerjakan lagu coklat. Judulnya coklat. Apa kabar Dan coklat? jadi apa kabarmu Nona? Habis itu coklat. Nah, Iya. jadi sama ini belum ada judul, masih ide, rough. Nah, gue lagi kebayang, Beta lagi bayang gimana caranya untuk bikin lagu yang punya nuansa, karena Beta seneng coklat gitu ya. Lagu ada nuansa coklatnya lah gitu. Iya, Temanya, betul. premisnya. Akhirnya Alden ngajak kasih ide pemain keyboard. Dan keyboard. Ini pemain keyboard bahaya banget, lo bisa lihat nanti. Aduh, ini ngeri pemain keyboard ini. Ini bagus, pemain keyboard bagus ini. Beta sayang dia. Gue dikenalin sama Tompi. Pertama kali gue ngeliat dia main juga, aduh ini orang gila nih. Ini aduh anak muda gila sih. Dan namanya Yongki. Yongki. Dia teriaknya ada gabung juga sih sini. Lo bisa follow nanti akunnya dia. Apa follow akunnya dia? Dan Yongki Kiss. Nah, lo bisa follow teman-teman. Iya, pokoknya akhirnya jadi lagu coklat nih dengan ngobrol sama Alden karena gue pengen lagu ini jadi duet, love songs lah. Iya. Iya kan? Tuh ada Yongki. Nah, Yongki. Bisa follow dia. Ya, jadi Yongki. Nah, jadi Yongki, Alden usulin untuk dia main piano di situ. Ya, gue nggak pakai lama. Gue bilang let's do it. Kita workshopin. Kita workshop di kantor gue waktu itu di BSD, agak beda ya. Waktu kita workshop. Hip hop, yo. What's up man? Kangen gue sama lo. Nah, jadi lanjutin Den. Abis itu kita bikin lagu coklat. Iya, habis itu kita workshop, isilah lagu coklat itu, bikin beatnya, Wiso coba bikin beatnya, terus Yongki coba bikin intro yang di depannya tuh kan, yeah. Yongki bikin, ya pokoknya kita jaga gawangnya lah supaya Yongki jangan terlalu. Iya. Wah Yongki karena gila dia sih. Yongki sekali. Yongki gila. Dia jago sekali, Bung. Jadi tugasnya kita sebagai produser, kita jaga supaya tetap bisa enak dinikmati ya kan. Yongki ampun. Kita bikin pelan-pelan jadilah, tapi itu waktu itu Ale belum tahu tuh mau duet sama siapa tuh, belum tahu. Yoi, betul. Bener. Sama sekali cari kan. Terus. Akhirnya kita jadi, roughnya udah jadi. Akhirnya nggak lama Ale kasih tahu. Workshop lagi, kita ketemu lagi, Beta datang ke rumah. Kita langsung lihat dia punya Instagramnya Aing Tatum yang mana ya Bu? Kita coba lihat. Beta cek, ya kayaknya dari foto dan semua ini pas juga. Pas yang coklat kan, halo coklat. Bener-bener sih, maksudnya prosesnya ini seru banget dan akhirnya itu makanya as a producer menurut lo tuh yang paling berat apa sih Dan as a producer ya gitu untuk mengawal sebuah lagu gitu. Nah, yang paling berat itu kalau menurut Beta gimana supaya lagu itu bisa dinikmati dengan indah, dengan jujur, lagunya sampai. Itu yang susah buat produser itu, kita mesti jaga supaya lagu ini tidak berubah dengan mau begini. Tapi kita sebagai produser itu buat jaga gawangnya itu tuh. Nah, ya, itu penting. Ya karena gue harus akui ya, maksudnya Beta harus akui bahwa ya Beta harus akuin itu kenapa akhirnya peran produser jadi penting. Iya betul Bung. Peran produser tuh jadi penting banget. Produser tuh artinya
bukan yang bayarin ya, bukan dia ngejagain proses produksi dari awal sampai arahnya si penyanyi atau musisinya tuh bisa paling nggak ketemu titiknya sama-sama gitu. Ya, betul, Gitu. Bung. Ya di hasilnya maksudnya, tapi prosesnya justru. Prosesnya betul betul betul. Nah, proses itu yang buat itu yang jadi penting banget, bagaimana peran produser. Jadi gue happy banget pada saat lo bisa, Ale bisa share bagaimana mengarahkan Yongki dan Beta. Lihat sih, sorry nih gue ngomong Beta, Ale, teman-teman di luar sana Iya. paham lah ya, belajar lah ya, belajar. Beta saya, Iya. Ale kamu, oke? Iya 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 betul. Ya, itu dari bagian bahasa Indonesia yang harus dilestarikan. Iya betul Ya. betul betul. Oke, jadi Beta mulai dengan itu tadi ya, mempercayakan ini dengan orang, memang harus orang yang tepat. Artinya orang yang tepat itu untuk bisa jadi produser dari karya lagunya tersebut. Ya. Dan makanya gue senang banget, Beta senang banget nih, Dan. Ya, maksudnya the best artinya deep, profesional banget, kerjanya juga asik, vibe waktu kita rekaman juga seru banget. Ya nanti mungkin ada Bagus waktunya ya. nanti kita bisa Iya, ngobrol iya. bareng sama Ariel gitu ya, nanti lain waktu. Tapi yang jelas, Dan, thank you banget. Ada yang mau Ale sampaikan? Ale lagi project apa sekarang, Dan? Ya sekarang Beta lagi album media nanti, di album dia yang akan datang. Jadi udah berapa lagu gitu, tapi kita mau keluar single dulu pertama, jadi lagi proses di, didengar aja, lagi edit lagi semua. Thank you banget ya, Dan. Sorry nih kalau Beta bikin Sama-sama. Ale. Iya, bye coklat. Bye Cok. Oh, bye, see you bro. Danke ya. Seru. Ya, ini obrolan sama Alden tuh, ya pertama, sorry gue kebiasaan ngobrol sama dia tuh beta ale gitu. Beta tuh saya, Ale kamu. Jadi ya jadi lebih relax, lebih seru gitu ngobrolnya. Ya well, anyway, setelah ngobrol sama Alden, nah ini mulai nih. Oke, nanti pertanyaan buat teman-teman Q&A. Kenapa? Nanti gue akan buka ya. Gue pasti gue jawab, dan gue akan kasih kalian di ending nanti CD fisik ya, album romansa ke masa depan. Jadi gue pasti akan buka pertanyaan sama kalian. Jadi paling nggak gue ya membuat topiknya dulu lah, biar kegambar teman-teman ngapain dan buat apa. Terima kasih teman-teman yang udah join dari luar. Ya overseas, maksudnya gue yakin juga mereka juga lagi dalam kondisi yang sama seperti kita, tetap di rumah. Terus ada teman-teman di daerah, ya dari Sabang sampai Merauke pastinya tercinta yang sudah ikut join juga. Terima kasih banyak, thank you banget. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah ngobrol sama Alden. Nah, next, ini lagu yang menurut gue kalian harus dengar dulu lagunya dulu ya. Kalian harus dengar dulu lagunya sebelum gue invite orangnya. Gue nggak tahu, tapi lagu ini magic buat gue. Maksudnya ini lagu ini bener-bener, nanti orangnya gue undang pasti, narasumber ketiga, keempat maksudnya ya.
eh, punya ya apa ya, cerita yang menurut gue secara personal sama prosesnya. Gue datang ngobrol sama dia, cerita yang dulu ya, previewnya. Ya, dari aku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna, mencari serpihan rasa percaya yang sirna. Gue masih ingin itu sih waktu dia mau jadi untuk kembali ke awal. Semoga mendewasakan hati. Kau dan aku, jalan kita memang penuliku, berharap kepastian kan ada untuk kembali ke awal. Oke, jadi gue sengaja gue nyanyi ini lagu yang masih emang awal, sejak awal nyanyinya masih nana-nana, jadi ya gitu lah, nana. Jadi nih gue nih gue
kembali ke awal nih pas jadi ya masih sepotong-sepotong gitu, tapi gue tulis gitu. Akhirnya jadi kembali ke awal, artinya orang yang akan gue undang saat ini adalah ini di mana Iva Fahir, bro, say hi dong bro. Ini apa ya, bisa dibilang lagu ini ntar dulu denger sendiri. Kenapa? Karena ngalamin proses yang bisa dibilang ya lumayan gokil sih. Nah, Mas Badi, Wah, gila. Gimana? gila men. Sehat? Sehat? Alhamdulillah, Kecil gimana? Puji sehat? Tuhan. Lo gimana, semua sehat juga? Bokap nyokap? Alhamdulillah sih sehat semua. Mulai bosen aja, cuman ya Berarti lo off bener, tiarap bener ya bro? Di rumah semuanya? lumayan. Ini work from home juga, jadi ya. Tapi Gokil sih. Ampun nih orang. Dan nanti dia punya profile, lo bisa cek deh, lo follow ininya dia sendiri deh. Gue sampai bingung-bingung juga gue. By the way, Mas Chandra juga tip salam. yes, gue tadi Mas udah Chandra Rusman. nonton kok live lo sama Mas Chandra. Gue fanboying. Semoga gue Sama juga gue lagu kembali ke awal. sendiri. Gue jadi Lagu nge-browsing kembali. sendiri. Gue masih ada Yoi. ya datang. Jadi lo tahu bener gimana gue datang kucuk malam ke tempat lo janjian. Iya. Nah, jadi Kali lo mainin dan gue inget lo cuma gini, Glenn tuh tipe orang yang sangat membebaskan semua kolaboratornya untuk kerja gitu kan. Jadi gue inget tuh cuma gini, gue kayaknya feeling gue lo satu antara dua lagu ini lo mainin lagu pertama, dan kembali ke awal ini lagu kedua yang lo mainin. Pas lagu kedua gue cuma ya gitu deh. Akhirnya gue yang ini kayaknya cocok deh Glenn sama gue, coba gue kerjain lagu ini ya. gue mikir, what, ini kok maksudnya ya gitu deh ya, gitu Faya, maksudnya kok ya pada saat lo ngerjain ini, gue yang ada di kepala gue pertama adalah yang gue rasain ya, maksudnya begitu lagu itu jadi dari awal gitu, Akhirnya dari zaman Ricky Plate deh, itu pling gitu. Jadi begitu tuh lagu jadi, kembali ke awal jadi, masih nanas half lyric gitu, muncul aja tuh ke muka dia gitu, Iva ini di kepala gue. Udahlah kejadian. Nah, the rest of that, maksudnya lu boleh cerita Fa, banyak banget yang gak nyangka lagu ini diperkirakan katanya akan jadi soundtrack film. Gue itu bagian dari, pokoknya cuma Glenn Fredly yang bisa mengutarakan kata-kata setiap lagu punya
Bineka Tunggal Seperti Cinta lo. Bineka Tunggal Cinta, lo inget gak? Nah, Yo 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 yo. setelah kita, pokoknya lagu itu udah gue nggak tahu ya apa udah mixing, udah mastering, gue juga lupa. Tiba-tiba seorang Pak Iman Sastro Satomo, Oh itu semoga Pak Iman udah half ya. Udah half done. Jadi. Gila, ini lagu nggak tahu ya Glenn, maksudnya ini mungkin ini adalah pernyataan yang nggak mungkin keluar dari lo, tapi banyak sekali teman-teman di luar sana yang nganggap wah ini nih Glenn Fredly yang kita kenal nih gitu. Mungkin banyak juga yang kangen. Di tengah-tengah itu udah gitu kan kita juga seingat gue, lu juga maksudnya lu belum ada plan on off ya, on off on off banget, pokoknya lu belum ada plan tertentu. Gue secara kreatif kita gokil. itu sumbangsi gue lah gitu kan. Terus Itu gitu, Iva begitu. Terus ya Pak main lagi kita Iva. Lumayan Pak. Anjir, branding gue. Nah, itulah teman-teman. Ini orangnya yang bikin ibaratnya kalau makanan ya, ibaratnya gue nyebut makanan tuh sesuatu yang menurut kita enak gitu ya. Itu begitu kena sentuhan, maksudnya apa ya, benang merah antara selera Glenn sama gue selama ini. Gue berusaha untuk mencari interpretasi yang this song needs an intro, karena waktu itu kan lu bener-bener gue masih ada sih, cuma lagu doang. voice note yang udah. Gue inget soalnya lo ngasih gue udah gitu kan recapnya akhirnya lo kirim voice note, lo langsung sengaja terus ya ada gitu. Terus gue dan itu lo juga masih ada nana ya kayak tadi asli. Aduh apa ya udah, alhamdulillah gue mendapatkan wangsit untuk untuk ngasih kontribusi sumbangsih gue buat itulah gitu kan. Nah, di saat lagunya udah pro Pak Iman nelfon gue cuma gini, Pak, gue butuh banget nih bantuan lo. Apaan gitu kan? Gue butuh soundtrack untuk film. Oke, filmnya apa Pak? Udah, pokoknya yang penting gue butuh soundtrack untuk film. Gue tahu lo lagi kerja sama Glenn. Gue boleh nggak minta lagunya? Dan ini yang paling ajaib dari lagu ini adalah gue cuma gini, lah ya Pak, denger dulu kali Pak lagunya cocok atau enggak. Gue cuma tahu lo ngerjain dan ini lagunya Glenn. Gue boleh nggak minta lagunya? Itu kayak beli kucing dalam karung nggak? Lu nyamperin ke gue kan, habis itu gue sampai bengong. Itu Pak Iman nyamperin gue ke kantor dong. Seorang Pak Iman nyamperin gue ke kantor cuma untuk, Pak, gue minta lagu yang lo lagi kerjain sama Glenn. Ya, itu bukan lagu saya sih, Pak. Coba ngobrol sama Glenn. Saat itu juga di depan Pak Iman. Dan malam itu juga kita ketemuan. Iya, di Pondok Indah tuh ya kita ketemuannya. Di Pondok Indah, di daerah Pondok Indah. Udah gitu, yang paling ngehe adalah pada saat akhirnya Pak Iman ngebuka, oke, filmnya itu tentang begini.
gitu kan, Fa? Terus, tapi kayak belum punya 100% bahwa ntar dulu nih, cerita boleh, premisnya, tapi cocok nggak? Itu masalahnya tuh. Itu dia yang gila tuh pokoknya cuma kok Pak, kok percaya aja Pak kalau misalkan lagunya misalkan tentang apa gitu yang out there Premis banget nggak kan, nyambung sama premis filmnya gitu ya. nggak nyambung sama premis filmnya kan nggak lucu gitu. Udah kan selesai, akhirnya kakak Glenn dengan seorang Glenn Fredly yang always open for any kind of discussions dan apa, akhirnya oke Pak silakan gunakan lagu ini. Kita berdua juga mungkin karena kita punya kepercayaan yang tinggi sama Pak Iman juga gitu ya. kan. Ya udah akhirnya kita relakan. Yang terjadi magis yang the magic that happen adalah saat kita akhirnya nonton filmnya ya Glenn. Asli. Dan akhirnya ngelihat asli gimana film itu Ika Natasha, gue ketemu pertama kali kan, gue di Medan, gue main waktu itu. Gue ketemu sama dia, dan we had a conversation gitu, panjang long conversation before gue go on stage, yang ya bercerita, dan dia juga ngerasa hal yang sama gitu. Kita ini prosesnya kan masing-masing nih, film jalan sendiri, musik jalan sendiri, ya kan, kepisah, benar-benar kepisah gitu. Dan gue seumur hidup nggak pernah, ya gue yakin lah lo juga begitu, nggak pernah seumur hidup gue ngerjain beberapa soundtrack film tuh, ya gue harus baca dulu ceritanya, ya proses. Gue tahu premisnya apa, jadi kita bergambar. Bikin sendiri, jadi ketemu. Nah itu yang gue sampai ini gue bilang ya meant to be itu tadi Kak Rafa. Jadi ketemu lu sampai ya I don't know, tapi menurut gue I'm so blessed man. Ada yang baru menang Piala Maya juga, guys. Gila ya. Tema terpilih Piala Maya 2020. Aduh, Iva lah. Ini orangnya di belakang layarnya. No man, the privilege is all mine. Gue happy banget, benar-benar orang-orang yang gue undang mesti ngobrol di sini. Ini karena teman-teman nih datang dari ada lintas di luar Indonesia, ada ya banyak loh teman-teman ya. Ada yang dari Sabang Merauke. Ages man. Makanya memang butuh magic touch gitu ya untuk akhirnya bisa bekerja sama itu. Itu memang nggak bisa dipaksain bro. Bener gue baru mau bilang, maksudnya pengalaman gue pada saat kita yang oke, yuk bikin gitu, yuk bikin ini gitu, itu tuh nggak ada faktor emang itu mungkin karena kita sama-sama seniman, jadi kita tahu ya itu kayak lu bilang tadi, ego seorang seniman tuh sekian banyak seniman ke dalam satu karya tuh emang butuh faktor magicnya itu. Iya. Aduh, next apa Fa? Lo ngerjain apa Fa? Ada beberapa soundtrack juga ada. Alhamdulillah gue lagi banyak mengerjakan soundtrack, tapi ya mungkin dengan kondisi sekarang kita harus agak lebih slow down. Yang mungkin positifnya yang bisa gue dapetin, gue lebih banyak dapat waktu untuk di rumah dan duduk sendiri dan merenung dan bener-bener nuangin karya. Kita harus lebih mawas diri aja
dalam berinteraksi. Gue juga kadang-kadang mau workshop walaupun di rumah aja, tapi maksudnya kan kita juga berinteraksi sama teman-teman dari luar, jadi itu berusaha gue minimalisir ya. Ya apa, kalau perlu nanti kita Instagram live untuk workshop aja kali ya Kak Glenn. Seru kayaknya begini ya, biar kita bagi ilmu. Tapi ya Pak, kembali lagi, maksudnya sebelum kita ini lirik lagu kembali ke awal ini itu bicara. Semoga mendewasakan. Nah, ini kita dalam konteks hari ini tuh kita lagi berjarak banget nih, ya kan? Berjarak dan satu advocate untuk climate change juga. Terus terang gini, gue beberapa hari yang lalu gue sempat baca satu artikel. Actually dampak polusi udara tuh berkurang. Polusi udara bahkan di Venice, gue sempat ngelihat ada di artikel memperlihatkan bahwa perairan di Venice tuh jadi amin. ke karyanya. Amin. Thank you banget, Pak. Thank you Kakak Glenn. Love you so Akhirnya much, gue man. ngerasain Instagram live kayak gini ya. Pasti lo akan bikin. Gue Jangan lupa. pertama kali, bro. Sama, bro. Lo tau gak bikin konsep kayak gini, gue sampai pucet gue. Pucet gue. Kak Glenn. Love you, bro. I'll see you very soon ya. I'll see you soon. Ya. Salam rumah ya. Bye. Dadah, Iva. Bye. Oke. Gawat tuh kan. Sama Tompi. Bakal seru tuh sendiri. Oke, kita lanjut. Oke. Setelah sama Iva, nah ini gue pengen invite musisi yang lama, bukan cukup lama ya, it's been ages juga gitu. Menurut gue ya, one of a kind, all round musician, maksudnya dia bisa main apapun. Not, dinut, 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 nut, 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 nut. Dinut, 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 nut, nut. Di manakah dirimu, bro? Ini, jadi gue kenal dia tuh, Dinut, pertama kali, bro. Guys, itu gulangnya banyak banget di tangan. Rocker lah, pokoknya rocker mantap pol. Sampai akhirnya ternyata tampilan luar. Begitu main musik, begitu gue dengerin, wih, luar biasa, hatinya halus sekali nih orang, gitu. Mana nih? Andre? Nut? Ini lagu yang dia bikin. Dengerin lu deh.
Mana Binut? Cinta yang aku punya Hei. hanya untukmu. Sayang selalu ku simpan hanya untukmu. Rindu yang selalu ku bawa hanya untukmu. Setia yang aku genggam hanya untukmu. Everybody. Hanya orang biasa yang ingin mencintaimu apa adanya tanpa syarat. Mari ku basuh wajar bila engkau ragu, karena kita orang biasa. Ku hanya orang biasa yang ingin mencintaimu apa adanya tanpa syarat. Juang juga menjagamu hanya untukmu. Ku hanya orang biasa yang ingin mencintaimu apa adanya tanpa syarat. Ku kan berjuang dan menjagamu hanya untukmu. Hatimu yang pernah luka, mari ku basuh. Wajar bila Itu tadi masih roughnya. Jadi musiknya udah jadi. Terus apa? Ya awalnya sih gue gonjreng-gonjreng dulu sama gitar. Karena setiap lagu yang gue buat, gue punya metode gini. Ah, ini dia nih ada nih akhirnya. Oi, akhirnya dia muncul. Connect. Nah, oi, gila, gila, gila.
Aduh, Kak. ade sayang, beta kangen liat muka ale doh. Halo Aduh, semua. Kang. Dari tadi gue lihat, Tuh, gue pantengin seru banget nih. Ada Om Chandra, ada Ryan, ada Iva. iyalah. Tuh, semua pada nanya, Ya, we want Dinut. Gimana pergitaran dunia di masa tiarap ini? ini hashtag di rumah aja, lengan latihan gitar. Semoga nanti setelah hashtag di luar aja lebih lebih jago lah. Jari tuh udah, Aduh. ale keriting tuh ya di situ ya. Aduh ampun. Habis ini Iya lagi pokoknya. langsung kantong semua udah langsung pelan ya, semua karena bosen Iya. kita kan. Jadi Pelan, mesti apa tone down gitu ya. down Nah, down gitu. jadi teman-teman apa pokoknya kita support Dinut dan senang banget lo bisa join Nut ngulangin waktu di Kita sini. udah berapa lama gak ketemu Yongnya? Ada Aduh sebulan ampun, ya? ampun. Ya Sebulan udah ya. gitu deh, lo jangan ngomongin ketemuannya kapan nanti panjang kita gitu. Kangen juga dari tadi emang anak baku cakal juga Ntar, kita berempat. ntar gue mewek lagi. Ih, kangen gila gue malu. Asli Kangen kangen. gila gue juga. Segitunya teman-teman. Kita nih begitu main musik nih kayak begini nih. Gue nggak kebayang sih kalau ketemu terus main musik bareng nih. Energinya Iya. nggak Terakhir apa kita gue. hujan-hujanan teman-teman, hujan-hujanan di Asli. Bekasi. Yang gue share di Bekasi itu gokil abis sih. Sampai semuanya harus tiarap. Abis itu, Iya, sampai tapi peristiwa gokil itu di iya. Bekasi. Nut, Yuk. jadi gue ini kan biasa nih kita lagi sesi tentang gue dapat kesempatan untuk ada waktunya akhirnya kita ngebahas tentang album Romansa ke Masa Depan Iya. yang volume pertama dan lu tahu lah you part of this dah. Lo tahu Iya. dari mulai kita Thank ngobrol you. diskusi, Ya ikut. dari mulai lo tahu tadi Ryan juga udah ngobrol terus cerita juga dan apa ada satu lagu yang gue inget banget gue kasih sama lo tadi gue udah puterin Hmm. orang Gue biasa. inget banget tuh momennya itu. Jadi gue gitar, gue kirim ke Dinut, gue telepon sampai bolak balik, gue nyerengan terus didengerin voice note ya lu kirim voice note kirim. Memang Ya kan gitu, teman. Kalau Glenn tuh udah gejreng-gejreng voice note gitu. gue kirim ke dia ya udah dan nunggu responnya. Wow, langsung karena lagu itu begitu jadi yang ada di kepala gue cuma satu, nggak ada orang lain, memang mesti Ale aja, lu aja untuk ngegarap, nggak ada orang lain. Oh. Jadi di kepala gue tuh cuma orang biasa begitu lagunya ya karena gue lagi duduk gonjeng di rumah di atas tangga gonjeng lagu ini jadi yang ada di kepala gue cuma lu men, sama persis kayak gue nggak tahu ya, setiap kali gue mengerjakan sesuatu tuh ada insight aja gitu kayak Iva gitu kembali ke awal bisa Iva ya begitu nggak ada rumusnya gitu. Emang kebayang aja ya, ya gitu ya. Iya tiba-tiba datang aja gitu intuisi itu zet karena nggak ada orang lain deh di akhirnya lu bisa ceritain kan abis itu proses dari lagu Orang Biasa ini gitu karena ada 2 lagu yang pengen gue ngobrol sama lo di sini. Iya, thank you banget Glenn dan udah ngajak di apa ini bikinnya. Pertama memang selalu kalau kita ya sebagai yang bikin musik kan pasti terima udah voice note gitu ya. Voice note dari voice demo itu lalu kita diskusikan nih gimana enaknya. Lalu biasanya tuh kalau gue cari temponya enak yang sesuai dengan moodnya. Lalu gue bikin basic bagannya, gue kirim lo lagi waktu itu kan. Iya, tektokan. Nah ini teman-teman, gue senangnya sama Glenn Fredly itu kadang guide vokal udah bisa jadi kayak vokal beneran ya, track beneran ya. Jadi begitu ke rumah gue bawa, coba gue tag sekali, itu Ali sudah memang Glenn Fredly hanya satu saja. Enggak lah, itu kan karena pengaruh musiknya itu tuh kan penting bro. Jadi ketemunya di situ dulu di benang merahnya dah. Nah, sama yang menurut gue seru juga pada saat sebelum lagu Orang Biasa, lu yang ngerjain lagu Imagine. Oh iya. Iya lu ngerjain, iya lu ngerjain lagu Imagine. Iya lu, gue inget banget. Maaf ya lu teman-teman. Nah ini orang ini. Oh iya betul. Dinut nih. Jadi ya briefingnya ya lagi-lagi cara ngelihatnya, cara gue ngeliat Dinut dalam konteks eksplorasinya, apa yang lagi dikerjain. Jadi
dari album Luka Cinta Merdeka itu dikonsepin emang ya apa ya, menurut gue ada ruang yang dia paham betul sih. Gue nggak ngerti juga datangnya dari mana tuh, tapi ya, bagaimana mengolah sebuah lagu gitu. Terus Ya gue berkesan di nah, lagu Orang Biasa itu menurut gue yang lo bilang yang ada, gue pengen ada kebayang string yang yoi. akornya itu tuh. Ah, Itu cukup wah out of the box. gue bilang sama Dinas pasti gue pengen lu menggambarkan lagu ini ya, lagunya sih orang biasa, simple, premisnya ceritanya seharian gitu, cuman gimana cara lagu ini bisa punya orkestrasi yang nggak lebay gitu. Iya, iya, iya. Iya, dan nggak ya, dan lu menerjemahkan itu waktu nyampe, wah gila men, gue langsung gitu, langsung kayak Iya. getar gitu. Nah ini dia nih gitu. Dan Iya. dan menurut gue itu prosesnya gimana ya waktu lu rekaman string itu? Stringnya di studionya V Ismail di mana di Oh iya, di Bengkulu. Cuma kita take vokal dulu tuh, take vokal dulu yang oh iya, tadinya betul demo betul. live. Iya. Gue ke rumah lu kan? Akhirnya Eh, iya. nah, Emang. terus ya begitu, terus begitu jadi Mm-mm. proses lagu ini kan, jadi gue pengen bikinin single waktu itu untuk bikin jadi kayak ada storytellingnya lah, ceritanya. Yang ngerjain tuh Irfan Ramli. Ada ceritanya ya. Yoi, Irfan Ramli filmnya rencananya kalau semua berjalan lancar ya 9 April, Melankolia tuh. Anak generasi 90-an, inspirasi itu akan rilis. Dia yang sutradara. Jadi tuh gue bisa bekerja sama dia, plus juga dengan lagu yang Lawrence Mann ini kayaknya wah seru banget. Nah, Nut, yang seru juga, jadi gue akan invite, maksudnya gue nanti abis ini gue pengen ngobrol sama satu orang, jadi sebelum nanti balik lagi ke lo, lagu Orang Biasa yang kita udah garap, plus lagu Pulang Kampung. Iya. Itu teman-teman, lagu itu sangat pas gue denger, wah gila nih, nyentuh banget nih. Dan buat gitar ya, Nyong,